Review novel Rumah untuk Ellie. Bagian pertama, identitas buku. Judul buku Rumah untuk Ellie. Penulis Len Liu. Penerbit PT Tekad Media Cakrawala. Tahun terbit Februari 2024. Jumlah halaman 300 halaman. Nomor ISBN 9786230979613. Alasan saya memilih buku ini untuk dibaca karena novel ini tidak hanya berbicara tentang tempat tinggal secara fisik, tetapi juga menggali makna rumah yang seharusnya tempat untuk pulang, tempat di mana seseorang merasa diterima, dicintai, dan menemukan kedamaian. Sedikit latar belakang dari penulis buku ini, yaitu Len Liu. Len Liu adalah seorang penulis muda yang populer di media sosial. Ia dikenal rajin membagikan hasil karya-karyanya di media sosial, terutama di akun TikTok-nya. Karyanya yang satu ini yaitu novel Rumah untuk Ellie yang viral karena diunggah di akun TikTok-nya. Karyanya dilirik oleh pihak penerbit setelah diunggah di TikTok dan diterbitkan menjadi salah satu novel. Sedikit gambaran umum tentang novel Rumah untuk Ellie ini yang diterbitkan pada tahun 2024. Novel ini mengangkat tema keluarga, penderitaan, serta pencarian makna kasih sayang dan tempat untuk berenung. Kisahnya berpusat pada Ellie, yaitu Isala Samatta, seorang gadis berusia 16 tahun yang hidup dalam penderitaan setelah kematian ibunya, yaitu Bunda Gianla. 5 tahun sebelumnya, ia dituduh sebagai penyebab kematian seorang ibu, sehingga diperlakukan dengan kejam oleh ayahnya, yaitu Abimayun Jodaraksa, serta keempat kakaknya yaitu Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi Ellie justru berubah menjadi tempat penyiksaan fisik dan mental untuk Ellie. Di dalam novel ini terdapat 24 subbab yang dibahas sesuai dengan alur ceritanya. Adapun pokok-pokok gagasan yang disampaikan yaitu yang pertama, perubahan drastis dalam kehidupan Ellie yang penuh penderitaan, peran sahabat dalam kehidupan Ellie, puncak konflik dalam kehidupan Ellie, yaitu pada saat Ellie dituduh melakukan bullying di sekolah tanpa bukti dan ayahnya mengusir tanpa mencari tahu kebenarannya dan ia dipaksa untuk mendonorkan darahnya meskipun dalam kondisi terluka dan menyadari ketidakpedulian keluarganya, Ellie memutuskan untuk melarikan diri dan tidak kembali lagi. Keunggulan dari buku ini yaitu gaya bahasanya yang menarik, penulis menggunakan diksi yang indah dan mengalir sehingga mampu menggambarkan suasana dan emosi dengan sangat baik. Kedalaman materi, novel ini berhasil menyajikan cerita yang penuh dengan makna dan pesan moral, terutama tentang ketahanan mental, perjuangan hidup, serta makna rumah sebagai tempat perlindungan yang seharusnya. Isu yang diangkat dalam novel ini juga sangat relevan dengan realitas sosial, terutama mengenai kekerasan dalam rumah dan perjuangan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat. Novel ini juga mampu membangkitkan berbagai emosi dalam diri pembaca, mulai dari kesedihan, kemarahan, hingga harapan. Akhir dari cerita ini juga menggantung atau penuh kejutan, membuat seorang pembaca terus memikirkan kisah ini bahkan setelah selesai membacanya. Kelemahan dan kekurangan dari buku ini yaitu alur ceritanya yang lambat. Ada beberapa bagian, terutama di pertengahan cerita, terasa berjalan terlalu lambat sehingga bisa membuat pembaca merasa kurang terkait dan sedikit bosan. Keterkaitan isi buku ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu pendidikan moral. Pesan yang terkandung dalam cerita ini bisa menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya kasih sayang dan perlindungan dalam keluarga. Banyak orang mungkin bisa merasa terhubung dengan kisah Ellie karena isu yang diangkat cukup dekat dengan realitas sosial, seperti bagaimana seseorang bertahan dalam lingkungan keluarga yang tidak ideal. Di tengah penderitaannya, ia masih memiliki dua sahabat setia yaitu Mika dan Rasya yang selalu berusaha mendukungnya meskipun mereka tidak bisa berbuat banyak untuk melindunginya. Dalam masa-masa sulitnya, Mika dan Rasya tetap mencari cara untuk membantunya, menunjukkan bahwa Ellie tidak sepenuhnya sendiri. Novel ini menyampaikan pesan tentang pentingnya tidak menilai seseorang tanpa mengetahui kebenarannya serta menghargai diri sendiri. Dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami, cerita ini menyajikan konflik emosional yang mendalam meskipun alurnya terkadang terasa lambat. Rumah untuk Ellie tetap menjadi kisah yang menyentuh dan memberikan refleksi tentang kehidupan, persahabatan, serta hubungan dalam keluarga. Sedikit rekomendasi, novel ini cocok dibaca oleh orang dewasa maupun anak-anak di atas umur 15 tahun ke atas. Itulah review tentang novel Rumah untuk Ellie. Terima kasih.
Ini dia salah satu novel bestseller bulan ini, Rumah untuk Ellie, yang bercerita tentang gadis yang hidupnya pilu bernama Ellie yang dirundung oleh keluarganya sendiri. Semula, keluarga Ellie penuh dengan cinta. Namun setelah kematian ibu Gianla, Ellie dituduh menjadi penyebab kematiannya. Semenjak itu, Ellie disebut sebagai pembunuh oleh keluarganya sendiri, terutama kakak dan ayahnya yang tidak segan untuk mencaci bahkan memukul Ellie. Kalian penasaran sama kisah Ellie selengkapnya? Yuk segera dapatkan novel ini sekarang juga!